Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilman Mukni dari kelas metode numerik 02. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau melakukan muhasabah terkait dengan pembelajaran mata kuliah metode numerik. Sudah kami lakukan sebelumnya mulai dari slow TS sampai hingga saat ini bersama PADAI. Nah, jadi yang akan saya bahas pertama kali yaitu adalah apa dan siapa teaching base dari PADAI. Nah, jadi konsep yang pertama kali dikenalkan yaitu adalah first principle. Nah, jadi first principle itu adalah sebuah konsep yang mengajarkan kita bagaimana cara memecahkan sebuah masalah ke dalam bentuk yang paling mendasarnya. Nah, jadi first principle ini adalah cara sebuah cara yang baik untuk memecahkan sebuah masalah. Dan kemudian first principle ini juga menghadirkan solusi yang tepat. Seringkali seperti itu. Nah, jadi tujuan dari first principle ini adalah untuk melakukan breakdown atau menjabarkan sebuah masalah yang kompleks atau complicated ke dalam bentuk-bentuk mendasar. Kemudian menyusun ulang kembali masalah tersebut mulai dari bawah, mulai dari dasarnya hingga ke masalah inti tersebut. Nah, jadi ada 3 fundamental steps of first principle. Ada 3 langkah fundamental dari konsep first principle ini. Jadi yang pertama adalah identify your current assumption. Jadi yang pertama identifikasi masalah yang kita hadapi saat ini. Nah, jadi kalau misalnya saya kasih contoh, misalnya saya kesulitan dalam mempelajari mata kuliah metode numerik ini. Nah, kemudian step yang kedua itu adalah break down the problem into its fundamental principle. Nah, jadi kita melakukan breakdown dari masalah tersebut. Masalahnya kan tadi tentang kesulitan bagaimana cara memahami mata kuliah metode numerik. Nah, kemudian dari masalah tersebut kita jabarin lagi, kira-kira penyebabnya itu apa aja sih. Jadi misalnya contohnya penyebabnya malas atau kurangnya motivasi dalam mempelajari mata kuliah metode numerik, atau misalnya tidak memiliki waktu yang cukup karena padatnya kuliah dan kegiatan-kegiatan non-akademik yang lainnya. Nah, yang ketiga ini adalah create new solutions from scratch. Maksudnya apa? Jadi create new solution from scratch ini adalah membuat sebuah solusi baru mulai dari nol. Jadi maksudnya di sini adalah kita membuat solusi yang sangat-sangat mendasar. Walaupun memang kelihatannya mendasar, sepele, tapi ini sangat signifikan. Misalnya bagaimana cara kita mengatur waktu agar kita menyempatkan untuk belajar metode numerik. Misalnya dalam sehari kita menyempatkan minimal 30 menit untuk belajar metode numerik seperti itu. Nah, kemudian ini juga yang terkenal, yang sebuah konsep yang diajarkan PADAI kepada kita, yaitu tentang ini videonya Elon Musk. Nah, jadi pada video ini Elon Musk diwawancarai bagaimana jika ia diberikan sebuah hak penuh untuk mengatur pendidikan dunia. Jadi jawabannya itu adalah the ideal education is going to be like as close to video game as possible. Jadi konsep pendidikan yang baik menurut Elon Musk itu adalah proses belajar yang menyerupai ketika kita bermain video game. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini kaitannya dengan yang diajarkan PADAI apa? Jadi poinnya adalah PADAI ingin memberikan kesan bahwa belajar metode numerik itu harusnya seperti bermain game. Nah, ketika kita
gagal melakukan codingan misalnya, ketika kita melakukan coding terdapat kegagalan terus menerus. Nah, di situ harapannya kalau bisa kita jangan menyerah dulu. Jadi kalau bisa kita coba lagi sampai menimbulkan hormon di otak kita yang dapat membangkitkan perasaan adiktif gitu, misalnya kan kayak main game gitu. Nah, kemudian ada konsep mekanistik. Jadi mekanistik ini adalah sebuah adjektif atau kata sifat. Jadi mekanistik ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana cara kita uh, how to deal with physical or deterministic phenomena that proceed yang berjalan secara harmoni atau uh, sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana cara kita menghadapi sebuah fenomena fisik atau fenomena yang nyata yang berjalan secara harmoni. Dan kemudian dari postingan yang sudah pada buat, yaitu tentang quotes-nya yang berasal dari dirinya sendiri, dari beliau. Dia mengatakan bahwa truthful mechanistic conforms to the nature created by Allah Subhanahu wa taala. Oke, nah kemudian konsep yang sering kali dibahas ketika kita berada di kelas yaitu tentang konsep consciousness. Nah, jadi consciousness ini menurut diri saya pribadi yaitu tentang the awareness of ourselves toward the reality around us. Nah, jadi ini sebuah kesadaran dari kita terhadap kenyataan di sekeliling kita. Nah, jadi consciousness ini erat kaitannya dengan tidak hanya dengan sebuah pemikiran, namun juga perasaan, memori, lingkungan, kegiatan, atau aktivitas, dan lain sebagainya. Contohnya, kita tahu bahwa belajar itu adalah suatu kewajiban, mandatori. Nah, khususnya bagi siapa saja yang beragama Islam, karena kewajiban untuk belajar atau menuntut ilmu itu ada di dalam hadis. Nah, kemudian yang kedua adalah kesungguhan dan ketulusan ketika kita melakukan sesuatu. Nah, itu juga merupakan bentuk dari consciousness. Nah, jadi ini adalah quote yang dibikin oleh Padai. Jadi yang pertama adalah consciousness is created by Allah. Kesadaran atau consciousness diciptakan oleh Allah, sehingga Allah adalah the most fundamental reality. Atau Allah adalah realitas yang paling mendasar. Kemudian yang kedua adalah praying is a gateway to highest level of consciousness and experiencing the most fundamental reality. Allah, the one and only. Masya Allah. Nah, kemudian yang ketiga adalah numerical method subject contents. Jadi konten-konten apa saja yang diajarkan selama kelas metode numerik. Nah, jadi di sini ada 4 konsep nih yang sering kali ditekankan oleh Padai. Jadi yang pertama consciousness, seperti tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi ini adalah sebuah konsep fundamental dari kelas metode numerik yang dicanangkan oleh Padai. Nah, kemudian di sini yang kedua ada pre and post class discussion. Nah, jadi sebelum beliau melakukan kegiatan belajar mengajar, jadi Padai selalu meminta kita untuk melakukan review. Jadi untuk before class discussion atau pre-class discussion, Padai menyuruh kita untuk membuat resume dari pertemuan atau latihan-latihan soal atau PR, tugas yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Kemudian kita tulis resumenya pada pertemuan saat itu. Nah, kemudian ada after class resume juga. Nah, kemudian di sini ada software. Jadi ada beberapa software yang diajarkan Padai dan abang dan kakak asisten yang sudah membantu kita dalam memahami mata kuliah metode numerik. Jadi yang pertama ada CFDSoft. Kemudian ada ParaView sebagai post proses dari
CFD-Soft ini sendiri. Kemudian di sini ada OpenModelica. Nah, 3 software ini adalah yang baru saya kenal sih di kelas metode numerik ini. Nah, kemudian ada Python juga. Nah, kemudian PADAI mengajarkan beberapa aplikasi. Jadi aplikasinya ini adalah sebuah contoh kasus atau case study yang didasarkan pada masalah keteknikan yang nyata. Nah, jadi untuk materi-materi yang diajarkan oleh PADAI, ini kurang lebih seperti ini. Jadi yang pertama ada flow simulation. Jadi di pertemuan awal-awal, PADAI mengajarkan bagaimana PADAI dan asisten tentunya mengajarkan kita bagaimana cara melakukan flow simulation dengan software, yaitu CFD-Soft buatan tim CCIT. Nah, jadi kita melakukan simulasi dari sebuah objek, di mana objek itu nantinya akan dilalui oleh sebuah fluida. Nah, dari peristiwa itulah nanti kita akan membuat simulasinya, seperti nanti misalnya kita manipulasi kecepatannya, mungkin kita variasikan, atau mungkin constraint-nya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada curve fitting. Nah, jadi curve fitting ini adalah sebuah cara untuk menemukan grafik atau kurva apa yang cocok terhadap data yang diberikan. Nah, jadi curve fitting ini juga membantu kita untuk membuat keputusan terhadap data yang sudah kita olah tadi. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah simultaneous algebraic equation. Nah, jadi ini adalah bagaimana cara kita menemukan permodelan matematika dari suatu permasalahan engineering. Nah, jadi misalnya ada sistem trust. Nah, jadi dari sistem trust tersebut kita lakukan analisis dengan metode FEA atau finite element analysis. Nah, kemudian dari analisis tersebut nantinya akan kita cari berapa sih defleksinya, atau misalnya internal forces-nya, atau normal stress-nya, dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah optimization atau optimasi. Nah, jadi pada materi optimisasi ini kita juga disuruh untuk membuat tugas besar, final assignment, yang bertemakan tentang optimisasi. Nah, jadi optimisasi atau optimasi itu adalah sebuah cara untuk menemukan hasil yang terbaik dari sebuah kasus yang diberikan. Nah, yang keempat adalah bagaimana consciousness membantu saya dalam mempelajari metode numerik. Nah, jadi yang pertama, consciousness helps me to find a good way to learn numerical method. Jadi consciousness ini membantu saya dalam mencari cara terbaik untuk mempelajari metode numerik. Kemudian yang kedua adalah consciousness membantu saya dalam menyadari bahwa belajar itu adalah sebuah keharusan, terutama bagi siapa saja yang beragama muslim, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah consciousness bisa membawa kita atau bisa mengeluarkan sisi terbaik dari diri kita. Kemudian yang terakhir adalah consciousness dapat membimbing kita atau lead me, especially khususnya buat saya, untuk memutuskan akan menjadi apa sih saya, kemudian akan apa aja sih yang akan saya lakukan nantinya di masa depan, seperti itu. Jadi tanpa consciousness ini, beberapa poin-poin ini mungkin tidak akan saya sadari, mungkin tidak akan saya sebutkan di sini. Ya, kemudian the value atau nilai yang pantas saya dapatkan berdasarkan muhasabah yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, jadi untuk penilaian dari diri saya sendiri,
sesuai dengan yang Pak Dai bilang juga akan ada 3 komponen. Jadi yang pertama ada knowledge, pengetahuan, jadi atau pemahaman, seberapa paham kita terhadap materi-materi dalam perkuliahan metode numerik. Kemudian ada skill atau keterampilan kita dalam uh, ya dalam memanfaatkan pemahaman tersebut, kemudian kita aplikasikan ke software yang kita gunakan dalam perkuliahan metode numerik. Nah, kemudian di sini ada attitude. Jadi seberapa baguskah sikap kita mungkin uh, dalam ketika kita melakukan perkuliahan. Dan kemudian di sini dalam parameter attitude juga termasuk uh, mengerjakan tugas mungkin. Nah, jadi untuk skornya, untuk knowledge, saya rasa saya cukup mampu untuk memahami teori-teori, materi-materi yang sudah diberikan. Jadi saya rasa saya layak untuk mendapatkan nilai 82,5. Nah, kemudian untuk skill, di sini juga saya akui bahwa untuk mempelajari software-software mungkin seperti Python itu kan butuh waktu yang lama, dan dalam waktu yang singkat ini ketika perkuliahan metode numerik saya akui cukup sulit dalam mempelajari metode numerik, kemudian khususnya ketika saya coba aplikasikan ke permasalahan yang sesungguhnya. Kemudian saya coba aplikasikan ke software-software yang sudah diajarkan. Kemudian ya beberapa kali saya mengalami kesulitan, jadi saya pikir saya layak mendapatkan nilai mungkin 78. Kemudian untuk attitude, saya pikir saya sudah mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan, dan selama perkuliahan berlangsung saya sudah bersikap dengan baik. Jadi saya pikir saya layak mendapatkan nilai 84. Seperti itu. Mungkin nilai ini adalah ya pastinya menjadi salah satu pertimbangan untuk penilaian saya sendiri. Namun yang akan menentukan nilai akhir saya pastinya bukan hanya dari saya, tapi dari teman-teman, dari asisten, dan tentunya dari Padai. Jadi ya saya percaya kepada penilai tadi, teman-teman, kemudian tim asisten dan Padai mungkin yang lebih objektif dalam menilai kemampuan saya dalam mempelajari dalam memahami perkuliahan metode numerik ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.